Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dipertemukan kembali di dalam renungan tengah minggu pada hari ini. Marilah sebelum kita bersama-sama menerima firman dari Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami senantiasa mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau telah pertemukan kami kembali di dalam renungan tengah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan, jika sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Berkati dan bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan tengah minggu pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yang demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan kecemasan, bingung, dan takut di saat kita menghadapi masa-masa sulit di dalam hidup kita? Perasaan yang sama persis dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14, Yesus sudah sedang mempersiapkan para murid untuk menghadapi kenyataan bahwa Ia akan segera disalibkan dan meninggalkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan apa yang dirasakan para murid Yesus pada saat itu. Menghadapi kenyataan bahwa Ia akan segera ditinggalkan oleh Yesus. Guru dan sahabat yang selama ini selalu ada di sisi mereka akan pergi. Dan rasa gelisah itu, rasa gelisah yang luar biasa di hati para murid itu, kita bisa merasakannya. Namun di tengah situasi tersebut, Yesus memberikan janji yang sangat indah. Ia berjanji tidak akan pernah membiarkan mereka menjadi yatim piatu. Ia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, dua peran utama Roh Kudus melalui Yohanes 14 ayat 25-26, Tuhan Yesus menegaskan dua peran penting Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penghibur, dan yang kedua, Roh Kudus sebagai pengajar dan mengingatkan kita. Roh Kudus sebagai penghibur, di dalam ayat yang ke-26, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Kata ini memiliki arti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi di saat kita menghadapi kesedihan, kekecewaan, atau pergumulan hidup yang sangat berat. Roh Kudus hadir tepat di samping kita.
Ia bukan sekedar menghibur dengan kata-kata manis, melainkan memberikan kekuatan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kehadirannya adalah jaminan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Dan yang kedua, Roh Kudus sebagai pengajar dan mengingatkan kita. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan yang telah kukatakan kepadamu. Mengajar dan mengingatkan. Mengajar yaitu Roh Kudus menyingkapkan kebenaran Tuhan sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan mengingatkan, seringkali kita lupa pada janji dan perintah Tuhan ketika masalah datang. Roh Kudus bekerja seperti alarm rohani yang mengingatkan kita akan firman yang sudah kita dengar agar kita tetap berada di jalan yang benar dan tidak mudah untuk menyerah. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita bagaimana kita merespon janji Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun-tahun ini yang penuh dinamika. Kita bisa mengaplikasikan dengan satu, yaitu selalu mengandalkan Roh Kudus setiap hari. Sebelum kita memulai aktivitas, belajar untuk berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus. Dia siap menolong kita dalam setiap keputusan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, maupun dalam hal yang lain. Yang kedua, kita senantiasa mendekatkan diri dengan firman Tuhan, agar Roh Kudus dapat mengingatkan kita dengan kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan secara rutin. Roh Kudus akan memakai ayat-ayat yang kita simpan di dalam hati sebagai pedoman di saat-saat kritis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia ini mungkin menawarkan banyak kecemasan dan ketidakpastian. Tapi Yesus telah mengutus Roh Kudus, Sang Penghibur dan Pengajar, untuk tinggal di dalam hati kita selamanya. Mari buka hati kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus, agar damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu pada saat ini untuk senantiasa mengucap syukur Tuhan atas anugerah Roh Kudus yang Engkau utus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyertai hidup kami. Di tengah berbagai tantangan, kecemasan, dan kesibukan duniawi, kami sering merasa bimbang dan lelah ya Tuhan. Saat ini kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, di dalam setiap permasalahan, di dalam hidup kami.
Ya Tuhan, di dalam kami menerima firman-Mu hari ini, masih terselip banyak dosa, kiranya Tuhan ampunkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.